Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Febri Indra Fariski NPM 53, Marisa Ayunur Rahmah NPM 68, Widya Kusumawardani NPM 90 akan menjelaskan tentang sistem keuangan syariah. Konsep menjaga harta kekayaan. 1. Konsep kepemilikan. 2. Perolehan harta. 3. Penggunaan dan pendistribusian harta. 4. Akad atau kontrak atau transaksi. 5. Jenis akad. 6. Rukun dan syarat akad. Konsep kepemilikan. Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan atas manfaat selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat dia meninggal, kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan syariah. Perolehan harta. 1. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar, dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa mengumpulkan harta dari jalan haram lalu dia menyedekahkannya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Hadis riwayat Huzaimah dan Ibnu Hibban disahihkan oleh Imam Hakim. 2. Islam tidak memisahkan ekonomi dengan agama, sehingga manusia tetap harus merujuk kepada ketentuan syariah dalam beraktivitas ekonomi, termasuk dalam memperoleh harta kekayaan. Katakanlah, Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 100. 3. Ada konsekuensi jangka panjang dalam memperoleh harta. Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 6. Penggunaan dan pendistribusian harta. 1. Tidak boros dan tidak kikir dalam batas kewajaran. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. 2. Memberikan infak dan sedekah. Perumpamaan orang yang menginfak hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah berjanji barang siapa melakukan kebajikan akan dilipat gandakan pahalanya, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. 3. Membayar zakat sesuai ketentuan. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. 4. Memberi pinjaman tanpa bunga. Bentuk pinjaman seperti ini bertujuan untuk mempermudah pihak yang menerima pinjaman, tidak memberatkan sehingga dapat menggunakan modal pinjaman tersebut untuk hal-hal yang produktif dan halal. 5. Meringankan kesulitan orang yang berhutang. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Akad atau kontrak atau transaksi. Akad dalam bahasa Arab al-ahad atau al-uhud berarti ikatan atau mengikat. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau kabul yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Gufron Mas'adi 2002.
Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji atau akadmu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Jenis akad. Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi. Fikih muamalat membagi akad menjadi dua, yaitu akad tabaru dan akad ijarah. 1. Akad tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Ada 3 bentuk akad tabaru. Akad tabaru yang pertama, meminjamkan uang. Meminjamkan uang termasuk akad tabaru karena tidak boleh melebihkan pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa iwat adalah riba. Ada 3 jenis pinjaman, yaitu hard, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Rah, merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu. 3. Hiwalah, bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain. Akad tabaru yang kedua, meminjamkan jasa. Meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad tabaru. Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu 1. Wakalah, memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. 2. Wadiah, merupakan bentuk turunan akad wakalah, di mana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan, sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dan dari pemilik barang. 3. Kafalah, merupakan bentuk turunan akad wakalah, di mana akad ini terjadi atas wakalah bersyarat. Akad tabaru yang ketiga, memberikan sesuatu. Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada 3 bentuk akad ini, yaitu wakaf, merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindah tangankan. 2. Hibah atau sedekah, merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. 2. Akad tijarah. Akad tijarah merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad tijarah dapat dibagi menjadi 2, yaitu natural uncertainty contract, merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran, di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, kontrak jenis ini tidak memberikan imbalan hasil yang pasti, baik nilai imbal hasil maupun waktu. Jenis natural uncertainty kontrak antara lain: 1. Mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara 2 pihak atau lebih, di mana pemilik modal sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka. Sedangkan apabila terjadi kerugian, hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian oleh mudharib. 2. Musyawarah, akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal atau mitra musyawarah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Kedua, natural certainty contract, merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun harus diterapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Dalam kondisi ini, secara tidak langsung, kontrak jenis ini akan memberikan imbal hasil yang tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika akad. Jenis dari kontrak ini ada beberapa, antara lain: 1. Mudharabah, yaitu transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. 2. Salam,
yaitu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. 3. Istisna, yaitu memiliki sistem yang mirip dengan salam. Namun dalam istisna, pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali atau termin, atau ditangguhkan selama jangka waktu tertentu. 4. Ijarah, yaitu akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. Rukun dan syarat akad. 1. Pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad, penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, sohibul mal dan mudarib, mitra dengan mitra dalam masyarakat. Untuk pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu orang yang merdeka, mu'alaf, dan orang yang sehat akalnya. 2. Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Objek jual beli adalah barang dagangan, objek mudharabah dan musyawarah adalah modal dan kerja, objek sewa menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan. 3. Ijab kabul atau serah terima merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan saling ridha. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dan oleh karenanya akad dapat menjadi batal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi yang dilarang. Aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah, yaitu riba, pengaruh riba pada kehidupan manusia, perbedaan riba dan jual beli. Yang kedua, penipuan. Yang ketiga, perjudian. Yang keempat, transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar. Yang kelima, penimbunan barang atau ihtikar. Dan yang terakhir, monopoli. Aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah. Contoh, perdagangan babi, khamar atau minuman yang memabukkan, narkoba, dan transaksi sejenis lainnya yang dilarang oleh syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 115 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan juga ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan memperdagangkan khamar atau minuman keras, bangkai babi, dan patung. Selanjutnya, riba. Apa itu riba? Secara bahasa, riba artinya tambahan atau al-ziyadah. Sedangkan menurut istilah, riba adalah menambahkan beban kepada pihak yang berhutang dengan bentuk bunga, fasilitas, denda, ataupun sita. Riba bai adalah menambahkan takaran saat melakukan tukar-menukar 6 komoditi riba, yaitu emas, perak, gandum, jawud, kurma, dan garam, dengan jenis yang sama, atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai, tidak cash, beda waktu dan tempat serah terima. Hadis tentang riba. Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya maka itu adalah riba. Para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan. Produk bank dan lembaga keuangan yang mengandung riba. Yang pertama, leasing atau kredit kendaraan dan barang dengan tambahan bunga, kredit motor,
mobil, TV, HP, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Yang kedua, KPR dengan tambahan bunga, kredit rumah. Yang ketiga, semua jenis kartu kredit. Yang keempat, kredit multiguna, kredit serba usaha, kredit tanpa agunan. Yang kelima, asuransi. Yang keenam, hutang koperasi atau perorangan dengan tambahan bunga dan denda. Yang ketujuh, hutang gadai motor atau mobil tanpa bunga tapi jaminan dipakai. Yang kedelapan, ada riba itu transaksi hutang piutang uang atau barang baik dengan pribadi atau lembaga keuangan dengan syarat ada tambahan lebih bayar atau bunga, atau syarat fasilitas lain, ada denda terlambat bayar dan ada sita secara keji saat macet. Lantas, produk apa dari bank yang tidak mengandung riba? Yang pertama, biaya transfer antar bank dan biaya transfer ATM beda bank. Yang kedua, biaya admin bulanan tabungan. Yang ketiga, fee payroll atau gaji lewat transfer bank. Yang keempat, sewa deposit box. Yang kelima, fee e-commerce pembelian pulsa, tiket pesawat, tagihan listrik atau token, Telkom, PDAM, pajak online. Yang keenam, simpanan dana titipan dengan akad tanpa bagi hasil atau bunga. Dengan catatan, akadnya di sini adalah penjualan manfaat atau jasa. Bank mendapatkan fee dari layanan konsumen. Sedih ketika melihat sahabat yang sangat santun, tekun ibadah, dan senantiasa mengingatkan dan mengajak kebaikan, tetapi ketika diingatkan masalah riba, selalu menghindar dan mencari pembenaran. Babi itu hukumnya jelas, haram. Beranikah kita makan babi walau hanya secuil? Tidak kan? Jika riba hukumnya juga haram, menurut Anda masih bolehkah kita makan harta riba walau secuil? Selanjutnya, pengaruh riba pada kehidupan manusia. Yang pertama, selalu merasa rezeki yang didapatkan tidak cukup atau selalu kurang. Padahal jumlah rezeki yang kita terima lebih banyak dari rata-rata orang pada umumnya. Yang kedua, dalam bisnis usaha yang dilakukan selalu mentok atau banyak masalah terjadi. Bahkan sering menimbulkan masalah baru, hutang baru, dan bahkan berujung kebangkrutan. Hutang baru semakin bertambah dan total hutang semakin menumpuk. Hidup jadi tidak tenang karena terus dikejar tagihan hutang. Dan yang selanjutnya yaitu memberikan jalan bagi orang kaya untuk menerima tambahan harta dari orang yang lemah. Perbedaan riba dan jual beli. Orang yang melakukan jual beli, mereka menanggung semua potensi risiko kerugian dalam setiap tahap usahanya. Sedangkan riba hampir tidak ada risiko di sana. Jual beli berbasis pada penyediaan barang dan jasa, sehingga ada manfaat real yang diputar di masyarakat. Sementara riba berbasis pada permainan uang. Tidak ada barang dan jasa yang ditransaksikan. Uang ditransaksikan dengan uang dan menghasilkan uang. Orang yang melakukan transaksi jual beli, dia melakukan kerja fisik yang real. Mulai dari mencari, menyimpan barang, tawar-menawar, sampai timbulnya transaksi dan deal. Sedangkan riba, semua orang butuh uang. Sehingga ketika ada orang yang membutuhkan utang, semacam ini tidak perlu ditawarkan. Mereka akan datang dengan sendirinya. Jual beli membangun kegiatan perekonomian di masyarakat karena berlomba menghasilkan manfaat real, barang atau jasa. Jika barang dan jasa melimpah, kebutuhan masyarakat akan lebih mudah terpenuhi. Sementara riba mengajarkan masyarakat untuk menjadi pemalas karena uangnya bekerja. Ketika ketersediaan uang lebih banyak dibandingkan barang dan jasa, lebih mudah inflasi.
Yang selanjutnya yaitu penipuan. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam 4 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Kemudian perjudian. Berjudi atau maisir dalam bahasa Arab arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Ada 3 unsur yang pasti dalam perjudian, yaitu yang pertama ada yang dipertaruhkan, yang kedua ada spekulasi antara menang atau kalah, dan yang ketiga ada hadiah ketika menang. Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar. Gharar secara bahasa berarti al-mukhatarah atau pertaruhan dan al-jahalah ketidakjelasan. Secara istilah, jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang, baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya. Jual beli tidak ada barangnya, seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan dan susunya, itu tidak diperbolehkan. Jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan, seperti budak yang lari dari tuannya. Jual beli yang tidak ada kejelasan pada barang, harga, dan akad jual belinya. Penimbunan barang atau ihtikar. Penimbunan barang adalah praktik menumpuk barang-barang dengan menunggu waktu harga naik sehingga bisa dijual dengan harga yang tinggi, yang mengakibatkan warga setempat sulit untuk membelinya. Disebut penimbunan jika memang memenuhi syarat, yakni sampai pada batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang ditimbun. Pasalnya, fakta penimbunan memang tidak akan terjadi selain dalam keadaan semacam ini. Seandainya penumpukan barang tidak menyulitkan warga setempat untuk membelinya, maka penimbunan itu tidak akan terjadi. Kemudian monopoli. Monopoli hampir mirip juga dengan ihtikar atau menimbun barang, yaitu membeli barang dengan tujuan untuk mempengaruhi pergerakan pasar. Dengan demikian, seseorang membeli barang dalam jumlah besar, sehingga mengakibatkan stok barang di pasaran menipis atau langka. Akibatnya, masyarakat terpaksa memperebutkan barang tersebut dengan cara menaikkan penawaran, atau terpaksa membeli dengan harga tersebut karena butuh. Rekayasa permintaan atau bai' an-najsi. Suap atau risyiwah, penjual bersyarat atau ta'aluk, pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli atau bai' al-inah, jual beli dengan cara talaqi al-rukban. Suap atau risyiwah. Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar. Suap juga dilarang dalam Al-Quran surat kedua ayat 188. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Dikuatkan juga dalam hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Bazar, dan Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat penyuap, penerima suap, dan orang yang menyaksikan penyuapan. Penjual bersyarat atau ta'aluk. Ta'aluk terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan, di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Misalkan A menjual barang X
seharga 120 juta secara cicilan kepada B dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga 100 juta atau baik al-inah. Transaksi tersebut haram karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Selanjutnya, pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli atau bai' al-inah. Sama dengan riba. A menjual secara kredit kepada B, kemudian A membeli kembali barang yang sama dari B secara tunai. Kita lihat ada dua pihak yang seolah-olah melakukan jual beli, namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang, melainkan A mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai sedangkan B mengharapkan kelebihan pembayaran. Jual beli dengan cara talaqi al-rukban. Apa sih jual beli dengan cara talaqi al-rukban itu? Jadi di sini maksudnya jual beli tersebut dilakukan dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, di mana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya, sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Yang selanjutnya, prinsip sistem keuangan syariah. Berikut ini adalah prinsip sistem keuangan Islam menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakif. Yang pertama tentang pelarangan riba. Sudah jelas ya, sistem keuangan syariah itu tidak mengenal riba. Yang kedua, pembagian risiko. Nah, maksudnya di sini pembagian hasil akan dilakukan di belakang yang besarannya tergantung dari hasil yang diperoleh. Jadi, sama-sama adil antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Yang ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.